Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada waktu titik 2, A. Pagi hari, B. Siang hari, C. Sore hari, D. Hari-hari. Loh saya sih gawe soal loh Bu. E. Malam hari. Bos. Oh, ini santri Asunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin ahibba'il a'izzah, hadratal kurama, hadratal masyayikh wal habaib. Yang saya muliakan para kiai, para alim, segenap masyayikh hadir di kesempatan kali ini. Shahibul hajah Romo Kiai Haji Sulhan, sekaligus beliau adalah Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sungai Gunjang, turut membersamai Rais Syuriah Kecamatan MBC NU Kecamatan Samarinda Ulu, Romo Yai Imam Syafi'i hadir membersamai kita juga. Ada Romo Yai Ali Mahmudi, sekaligus beliau adalah Ketua Tanfidiyah MBC NU Sungai Gunjang dan pengasuh Pondok Pesantren Al Mujahidin. Turut pula bersama kita Romo Yai Samsul selaku pengasuh Majelis Taklim Al Barokah, serta segenap jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mulai dari cabang, majelis wakil cabang, ranting, anak ranting. Ada yang sigap ketok buagak, Banser, Pagar Nusa, dan Ansor selaku pemangku adat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tak lupa para alim, tuan guru, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, para pilot, enggak pilot kan? Penerbang ini lah pilot menuju surganya Allah Ta'ala, serta kaum muslimin, kaum muslimah, putra putri santriwan santriwati TPA As-Sunniyah yang senantiasa disayangi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak Bu, kesempatan kali ini Allah Ta'ala mentakdirkan kita bisa hadir di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kehadiran dan kebersamaan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat wa salam semoga senantiasa tersanjung curahkan pada junjungan baginda Rasulullah Sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan mudah-mudahan kita bersama, keluarga dan keturunan ila yaumil qiyamah, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi umat baginda Rasul yang taat selamat dunia akhirat, dapatkan syafaat di yaumil qiyamah, dan ketika meninggalkan kehidupan dunia semoga semuanya ditakdir dalam kondisi husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Para rawuh, para undangan, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini Pak Bu, saya tidak memberikan ceramah mau'izah hasanah atau tausiah. Niki lho gudangi kiai, masyayikh, beliau-beliau niki berat kitab kuning yang nggak ada harokatin ini lho. Semuanya dilalap habis dibaca kok. Semua jenis kitab beliau-beliau niki ngewes. Cuma satu kitab yang nggak bisa dibaca beliau-beliau. Kitab nopo? Kitab sing gak ada tulisannya. Ya jelas. Selagi ada tulisannya, mau ada
harokat, tanda baca, ada titik, nggak ada titik. Beliau ini baca bisa semua. Lah kalau lagi dakwahnya suruh ngaji nih. Ini cuma kita ngaji bareng, tidak berani bukan tausiah. Oh kalau ini santri nih, kalau kiai ini suruh ngaji. Kalau putra putri wali loh. Di sini santri, di sana santri kan tuh. Untung-untungan wes gimana? Di sini cangkruk, di sana cangkruk mana? Niki ngaji bareng Pak Bu. Nanti kalau ada salah mohon dengan hormat dan taklim. Romo Yai sakit memperingatkan saya. Ibu-ibu juga begitu, para rawuh, para khatib juga demikian. Kalau ada baik dan benarnya, ayo monggo bareng-bareng dipakai dalam kehidupan, diamalkan dalam aktivitas keseharian. Namun sebelum ngaji bareng, mari bareng-bareng baca suratul Fatihah. Biniyatul qabul wa taqarruban ilallah wa munajatan ilai, mudah-mudahan dengan barokah, karomah, fadilah, hurmat dan sirnya suratul Fatihah, semoga semua yang turut serta memakmurkan majlis yang mulia ini, langgar as-sunniyah ini, rizkinya dimakmurkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan rizki yang melimpah ruah, halalan, thayyibah, wasi'ah, mubarakah. Segenap hajat, doa, cita-cita, keinginannya semoga dijabah, dikabulkan dan diberikan yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, adanya wujud suami istri, putra putri, anak cucu keturunan yang sholih wa sholihah, serta semoga segenap ilmu yang bareng-bareng kita kaji nantinya jadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Ala hadiniyatu sholihah wa ala mana wa salafuna sholih liridha'illahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hajatina wa hajatikum min hawaijid dini wa dunya wal akhirah wa hajati jama' hadzal majlis al mubarak bi hadratil qabul bi huduril usul wa bi jahi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati wasid jami'an ahli ulama syai'ulillahi lana wal humul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ngaji kita ini Pak Bu berangkat dari ngaji kitab maulid. Namun sebelum ke sana saya ingin nanya, uji coba tes kelihayan dan kepintaran santrinya As-Sunniyah. Di bocah-bocah ganteng nih Marek. Mas Bro, kalau ditanya Kak, halo, kalau ditanya kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahirnya di tahun apa? Oh ngerti bisa baca, ngerti. Berarti itu pinter loh, Anda sudah tahu tentang kelahiran Nabi, ngerti, paham kabar. Baca, tahun baca. Pertanyaan kedua. Winter ya santri ini, asli santri begitu, asli santri. Pertanyaan kedua, kok Haji minta panitia ya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tak kasih pilihan, jangan dijawab dulu ya, tinggal pilih A apa B apa C apa D. Pilihan ada pilihannya, yang nggak bingung jawabnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada waktu titik dua, A pagi hari, B siang hari, C sore hari, D hari-hari. Loh yang terserah sih gawe soal loh Bu. E malam hari. Ini santri As-Sunniyah ya. Baik kaget-kaget, masuk di depan teriak-teriak begini sana ngantuk cekak keluar ya. Itu loh, belum jam 10. Jos, sangat cerdas. Ini namanya generasi As-Sunniyah. As-Sunniyah itu Pak Bu
berawal dari kata sunni. Nanti biasanya dalam kajian ilmu kalam itu ada bahasa yang menyaingi dalam tanda kutip syi'i. Ada sunni, ada syi'i. Sunni itu dari ahlus sunnah wal jamaah, kalau syi'i itu dari syiah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah ini dari al asy'ariyah. Kalau syiah ya mau ceritanya panjang, gak usah cerita saya. Sehingga as-sunniyah ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama dalam rangka membekali dan membentengi akidah asy'ariyah di kalangan generasi muda ala ahli sunnah wal jamaah. Tak tambahi an-nahdiyah. Pada akhir zaman banyak yang mengklaim ahlus sunnah. Ya terserah. Tapi untuk kita ada tambahnya ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Hubungannya apa dengan maulid? Jelas hubungannya, jelas silsilahnya, jelas nasabnya. Hubungannya antara lain Pak Bu, terkait dengan amaliyah al-sunnah wal jamaah, khususnya al-asy'ariyah ini adalah bagaimana untuk membingkai keterkaitan dan keterikatan. Orang bingung bahasanya. Keterkaitan dan keterikatan tidak hanya ruh, jasad, zahir, batin, dunia dan akhirat. Kalau United Nations, UN, PBB, biar untuk keren ini ngaji ini loh. Apa bahasa Inggrisnya barang? United Nations, UN, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini hanya mengikat untuk mewujudkan perdamaian dan keselamatan antara semua negara yang ada di dunia. Tapi kalau dibalik UN, kalau dibalik N di depan jadi NU. Ini bagian dari faham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Di sana terbingkai ada faham al-asy'ariyah atau sunni. Tidak hanya perdamaian antar negara yang ada di dunia, tapi juga perdamaian dan keselamatan dunia dan akhir. Loh, kok bisa? Antara lain wasilah, sarana dan medianya. Kegiatan Maulid baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bagian dari amaliyah sholihah yang sudah menjadi al-urf, tradisi yang baik di kalangan jam'iyah ahlus sunnah wal jamaah atau tadi as-sunni tadi. Mulutan, nonton tahlilan, istighosah, berkembang tasyakuran. Ini adalah bagian dari amaliyah min ahli sunnah wal jamaah. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka satu, nyambungkan kabel, nyambungkan frekuensi antara kita manusia biasa supaya bisa nyambung dengan makhluk termulia Sayyiduna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya nyambung dengan apa? Kalau nyambung dengan masa, waktu, era, zaman, tidak ketemu Pak. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dijawab oleh putra putri santriwan santriwati dari langgar Asuniyah, beliau itu wulida
dilahirkan di 571 Miladiah. Tuwufiya, beliau wafat sumare di tahun 632 Miladiah. Saat ini kita semua berada di tahun 2021. Selisih berapa tahun antar masa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita saat ini? Itu mendewi. Hitung san. Kalau bingung angen-angen, nggak bisa cepet jawab. Alah apa? Lalu mikir hitungan selisih tahun, utang naik banyak kok. Nyicil kreditan naik tiap hari dipikir kok. Kalau mikir tahun, saya kasih tahu. Ada selisih sekitar 1450 tahun jejak masa era zaman kita dengan zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara jasa dia tidak ketemu Pak Bu, secara badan orang bakal nyambung, secara zahir tidak bakal connect karena memang masa yang sangat jauh sekali. Tapi apakah kemudian dengan tidak nyambungnya badan kita kemudian terputus antara kita dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak, karena ada sarana yang lain untuk menyambungkan kita dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Apa itu? Antara lain mauludan atau mulu. Loh kok bisa? Ya bisa kok. Oke, boleh jasad berpisah, jasad dijeda oleh waktu yang ribuan tahun, tapi hati senantiasa lekat, dekat, erat, terikat dan terkait dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dengan apa buktinya? Satu, diawali tadi dengan pembukaan dipimpin oleh Romo Imam Syafi'i dengan bacaan khususiyah atau wasilah atau ilahab roti. Jelasan kira-kira. Ilahab roti khususiyah wasilah dalam rangka nyambung kabel, nyambungkan frekuensi antara kita umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan junjungan Nabiullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada sambungan frekuensi, itu nggak akan connect. Ini nyambungkannya Pak Bu, tidak bisa langsung nyambung ke sentral sana, nyambung nang tower dulu. Tower nyambung ke pemancar, pemancar nyambung nang satelit, baru dikonekkan. Ibarat ilmu teknologi, kita nggak bisa langsung nyambung nang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Raimu kaya apa sok ketemu? Gampang aja Buna. Apa keahlian kita? Apa daya kita? Punya apa nggak bisa nyambung langsung nang kanjeng Nabi? Oh sulit sekali. Maka gimana caranya? Kita nyambung kepada guru kita nyambung kepada guru beliau, nyambung pada guru beliau, terus nyambung sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Misalnya santrinya Asumha diajari ngaji Romo Yesuhan. Romo Yesuhan dulu dapat ilmu dari mana? Dapat ilmu dari Jember, Pondok Asuminya. Beliau dari gurunya nyambung, gurunya nyambung sampai pada Hadratus Syekh Romo Kiai Hasyim Al-Arif, nyambung terus sampai Sayyidina Al-Baqir, Sayyidina Ali, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nyambungin waktu aja mencolok konslet tadi. Nanti konslet. Sehingga dari sinilah bukti satu, kita berupaya untuk nyambungkan frekuensi, nyambung kabel kehadiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Yang kedua, di majelis niki Pak Bu, kita bersama-sama dari awal. Ya Allah, lu tangannya ibu sampai abang kabel. Tangannya ibu sampai merah semua, nggak hanya bibirnya, tangannya merah. Mabuk, gara-gara kakek ngeplak itu terbang.
Tapi pesen Bu ya, aja bojone dikeplaki nang mulino wae nggih. Nama latihan ya, latihan. Pimpinnya bojone dianggap terbang ya dikeplaki. Ada pukulannya niku yang kecil. Pak Kaji nubruk, Pak Kaji nubruk, nadane tak ngene. Dandang, kalau sing cer. Ini bagian apa? Bagian media kita untuk apa? Wasilah nyambung hati dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Sebabnya apa? Sebabnya yang dilantunkan yang keluar adalah pujian kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa tadi saat ma'alul qiyam? Rabbi faghfirli dhunubi bi barakatil hadi Muhammad. Rabbi ya Allah, faghfirli dhunubi, semoga engkau berkenan mengampuni dosa-dosa saya. Pak Bu, kalau kita sadar, kalau kita ngerti, ini awak dewi ini ngaca, ngilo. Tidak hanya saat berhias kita ngaca di depan kaca, depan almari, kaca hias, tapi juga ayolah sewaktu-waktu kita muhasabatun nafsi, ngico, ngilo, moco di depan kira-kira dosa yang kita lakukan. Dengan ibadah yang kita jalankan, lebih banyak mana sih? Jawabannya jelas lebih banyak ibadah. 24 jam sehari semalam, ya, insya Allah sama lah seberang dengan Sungai Kunjang. Kalau semalam sehari semalam itu ada berapa jam? 24 jam, sama berarti. Tak kira beda. 24 jam sehari semalam, berapa lama waktu yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala? Katakanlah ibarat panjenengan kita bersama ini istiqomah sholat 5 waktu, ada 17 rakaat. 1 rakaat dikasih waktu 2 menit, 2 kali 17 ada 34 menit, setengah jam kunjul siti dipakai sholat. Memang kalau jamaah atau sholat sendiri di rumah 1 rakaat 2 menit kan? Apa mau ngabar tentang itu bapak-bapak orang-orang 2 menit kurang lama kan? 2 menit tak Bu? Cek menit anggap 2 menit guys, teman sendiri pelaris 34 tambah qobliyah ba'diyah, ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah, total 50 saya anggap. Nek sholat sunnah gak usah dawa-dawa, gak usah panjang-panjang suratnya, urhuwaili kesuwen lebih cepat. Plus 50 menit, 34 tambah 50 menit ada 84 menit, 1 jam setengah kurang ya. Tambah wiritan, katakanlah wiritan per waktu sholat setengah jam, ini kan? Atau lancing, apa lancing? Mari salam pelencing, pas. Kalau katakanlah setelah sholat ada setengah jam saja wiritan, 30 menit kali 5 ada 2 jam setengah wiritan itu tambah 84 menit, berapa? Adakah 5 jam kira-kira? Nggak sampai Pak. Sisanya berapa? Katakanlah 5 jam kita pakai ibadah pada Allah Ta'ala, 24 dikurangi 5 jam, 19 jam dipakai apa? Tiap hari 19 jam. Tidur berapa jam? Paham tidur nggak sih wong ini? Batang ngorok berapa jam? Aktivitas lihai bekerja ikhtiar, ngerumpi, jalan santai, olahraga. Malah kalau diamati olahraganya lebih lama daripada sholatnya kok.
Biasanya nih kalau hari Ahad pagi, nah Jalan Selamat Riyadi ini loh. Jalan Selamat Riyadi sih orang penorongnya ada menara 2 nih loh. Kalau ini kan di pelatarannya kan ya Allah, kalau sudah Ahad pagi, ya kan 1, 2, 3, 4. Nek kula melok senang ngono, kasih do senang. Kula interview ya Allah. Itu 1 jam setengah, jangan ngerti yo. Kegiatan ibu, mulai jam 6 bubar setengah 7, setengah 8. Jam 6 sampai setengah 8 biasanya. 1 jam setengah, nek senang, nek sholat. Imamnya baru alif lam mim ternyata alamat terus. Apalagi subuh hari Jumat. Ketika sudah dibaca hal ata alal insan wes, iki kesuwen ngene iki wes. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan dengan dosa, waktu kosong yang kita sia-siakan ternyata lebih banyak waktu kosong dan dosa dalam kehidupan. Maka dari mana bisa imbang? Di mana kau bisa berharap dapat surga? Surga yang mbahmu kan? Yang kita harapkan adalah syafaat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sehingga ya Allah, Rabbi faghfirli dhunubi bi barakatil hadi Muhammad, bi barakatil hadi Muhammad, dengan barokahnya yang memberikan petunjuk umat siapa? Nabiullah Muhammadin Sallallahu Alaihi. Barokah Kanjeng Nabi Pak yang diberikan pada umat itulah yang kita harapkan. Inilah yang kita idam-idamkan, inilah yang kita impikan setelah kita meninggalkan kehidupan dunia. Setelah meninggalkan kehidupan dunia, saat sakaratul, saat nazak, disitulah yang kita harapkan syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Dengan adanya syafaat dan barokah Kanjeng Rasul, Allah Ta'ala mengampuni dosa, Allah Ta'ala mengampuni kekhilafan kesalahan umat beliau yang lekat, dekat, erat dengan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi. Maka panjenengan biasanya kalau pas maulid begini, itu ada satu hidangan makanan, enggak minta panitia loh, enggak minta, contohkan saja. Ada masakan beras ketan, kalau ngarani tetel, apa makanan sini? Beras ketan, jengge, apa dimasak, ini kan lengket, warna ditumpuk ini loh, jadi karuan ini loh, akhirnya lengket, kemudian di atasnya dikasih parutan kelapa plus gula, merah, ngerti lah bisa, apa kan? Itu tidak sekedar hanya untuk ganjal perut, kayak jeli congor, tapi ini simbol bagaimana hatinya seluruh umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lekat erat dekat dalam satu wadah di bawah naungan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, kita ini gak ada apa-apanya di sisi Allah Ta'ala, kita gak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala kalau jauh dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Maka nanti juga ada bacaan salawat, kun syafi'an ya habibi yaumal hasri wajtima'. Ya gitulah, terus anggapnya enak suaraku loh, guys. Gelang pesen. Kun syafi'an ya habibi, duhai kekasihku, duhai yang ku cinta, mohon sekiranya engkau berkenan menjadi penolongku yaumal hasri wajtima', pada hari seluruh umat manusia dikumpulkan di satu titik, di
di padang mahsyar dalam rangka menunggu pengadilannya Allah Subhanahu. Pak Bu ya Allah, di dunia saja kita ini perlu tempat tinggal, di dunia saja kita ini perlu pelindung, perlu yang mengarahkan, perlu bantuan. Bagaimana saat kita nanti setelah yaumul ba'tsi dibangkitkan dari alam kubur, alam barzah masing-masing, yauma yuhsyarun nas, pada hari itu seluruh umat manusia digiring di satu zona, satu lokasi disebut padang mahsyar, yang mana dalam dia dinyatakan matahari cuma sejengkal dari ubun-ubun manusia. Kok nggak mati Pak manusia? Diabadikan oleh Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya bisa merasakan penderitaan dan kenikmatan saat itu. Saat itu seluruh umat manusia tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa mampu menyelamatkan. Bahkan kekayaan yang di dunia ia tanggalkan dan tinggalkan begitu saja. Seluruh anak keturunan, jabatan, ilmu pengetahuan lepas semua. Itu khusus dunia, akhirat gak berlaku ketika tidak lekat dekat erat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka dari mana bisa diharapkan pertolongan? Kun syafi'an ya habibi, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kita harapkan pertolongan, yang kita dambakan syafaat, sehingga nantinya ampunan Allah Ta'ala dan rahmat serta kasih sayangnya bisa kita dapatkan bersama. Amin Allahumma. Ini kira-kira nyantol aku nggak ngaji ini Lur. Wal itu kawal bukan sual. Nyangkut kan kira-kira paham lah begini. Nggak paham ya mangan terlain begini. Kalau lanjutkan, inilah bagian dari ikhtiar amaliyah min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah dalam rangka menyambungkan frekuensi dan kabel kita supaya nantinya betul-betul mendapatkan syafaat dan barokah dari Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya lanjutkan. Kok sebegitu mulianya Pak Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan lisensi, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Yang izin ini tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul selain beliau. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Karena Pak, sejak awal kelahiran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam prosesinya pun sudah luar biasa mulianya. Dalam kitab Maulid Ad-Dibai saat mau mahalul qiyam marhabanan itu ada rawi nazar begini, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahtazal arsyu daraban wastibsyara wazdadal kursi haibatan wa waqara wamta'atis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Walam tazal ummuhu tara'amma min fakhri wa fadli ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda biha qalbu bi'idhni rabbil khalq wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami haru mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Pak para rawuh santriwan santriwati adalah deskripsi dari prosesi kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tadi sudah disampaikan putra putri kita, Kanjeng Nabi lahir pada waktu malam hari apa siang hari Kak? Tadi malam hari. Di waktu malam kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahtazzal arsy qarabau wastibsyar. Arsy-nya Allah Taala gempar itu heboh arsy-nya Allah pasti besar luar biasa hebohnya sampai dilahirkan dengan rasa kegembiraan yang luar biasa. Bahkan gambarannya itu laksana seperti burung saat dipilih oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dinaiki sebagai perjalanan Isra wal Mi'raj. Saat ditegur oleh malaikat Jibril, roh itu burung apa parok? Kenapa kok burung? Sebab sing gawe roh itu mana sing gawe roh apa berarti parok. Burung itu tulisannya barkun kilat, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, bukan kecepatan suara lagi. Kalau kendaraan canggih di dunia ini itu baru kecepatannya melebihi kecepatan suara alias supersonik. Tapi kalau ini burung lebih kecepatan cahaya, di atasnya jauh dari kecepatan suara. Tinggi loh ya, nanti mari ngaji. Pun kita lanjutkan. Ini arsy-nya Allah gonjang-ganjing, gempar, heboh karena mendapatkan informasi yang luar biasa membahagiakan. Apa? Sebentar lagi akan hadir kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Sayyidul Kaunain, tuannya dua alam semesta, alam dunia dan alam akhirat. Bahagia luar biasa. Wasdadal kursi wa haibatan wa waqara. Kursinya Allah. Gak usah bayang no, kursinya Gusti Allah kayak ngopo Pak? Ono engsel ya, mikir engsel. Wes gak usah dibayangkan, makin ada ayat kursi. Dicari ayat kursi nang di kursi ini. Oh, bener ayat kursi kan dari kursi ini. Saya lanjutkan. Kursinya Allah Ta'ala bertambah haibahnya, wibawanya, wa waqara dan kemegahannya. Wamtala'atis samawatu anwara, seluruh lapis langit, mulai langit 1 bahkan mulai sama dunia sampai langit 7 terang benerang. Pada itu malam dari mana cahaya yang mampu menyinari seluruh ufuk langit 1 sampai tembus langit 7. Dari mana cahaya itu? Jawabannya adalah min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu tadi nyampaikan nurum fauqa kulli nur. Itu ya. Cahaya di atas, cahaya nurun fauqa kulli. Siapa itu? Nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran Pak Bu kalau panjenengan pernah baca di antara mukjizatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak punya bayangan. Apa bayangan? Ayang-ayang.
Itu tambahin bayangan. Kenapa tidak punya bayangan? Bayangan itu sifatnya adalah ketika ada dua benda, satu benda bercahaya, satu benda tidak ada cahaya, maka yang tidak punya cahaya akan memiliki bayangan, disorot oleh benda yang bercahaya. Teori pertama. Teori kedua, ketika ada dua benda, satu punya cahaya, satu yang juga punya cahaya, namun cahaya yang satu lebih kuat, maka cahaya yang lemah punya bahaya. Kenapa? Karena disorot oleh cahaya yang lebih. Ini teori ini meniku. Dia nak mulai ulang. Nah ini Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak punya bayangan. Ada yang bilang enggak Pak, ya karena beliau kalau siang hari tidak keluar rumah itu pasti dinaungi oleh awan, kayak payung otomatis. Kemanapun beliau tindak, kemanapun beliau melangkah, awan akan senantiasa mengiringi. Meskipun Pak kita niki mau ada awan, mau pakai payung, mau tidak ada awan, mendung, kalau siang hari tetap punya bahaya. Sampai nopo gelap kita ini. Lah ini Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak punya bayangan karena nur cahayanya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kuat daripada cahaya mata. Kalau ada yang bisa melihat di luar angkasa yang jauh, matahari dengan bumi ini jaraknya 150 juta kilometer kurang lebih. Nggak percaya? Nggak percaya? Ukuran dewi dari tali rafia. Ayo kami ajur bola matahari ini, bolanya matahari ini, inti matahari itu pancaran cahayanya, panasnya cahaya 6000 derajat Celcius. Tak percaya? Tak percaya? Ukuran ada dua jagung, mak nyunyut sak wong-wonge. Terus nganu kamu kenal, nah coba mari. Cahaya yang saat ini kita terima di bumi ini hakikat adalah cahaya yang 8 menit lalu telah dipancarkan oleh matahari. Baru nyampe 8 menit tiba ning bumi, nyampe di bumi. Loh itu loh, secara cerah kalah kuat dengan cahayanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka ada yang bisa melihat di luar sana, saya yakin ada matahari yang punya bayangan di sana karena disorot oleh nur Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi. Ada nurullah, ada nur Muhammad Shallallahu Alaihi. Inilah yang menyinari seluruh lapis langit. Ketika malam kelahiran baginda Rasul Shallallahu Alaihi, wadajatil malaikatu tahlilau wa tamjidan wastighfara. Seluruh para malaikat riang gembira menyambut kehadiran beliau dengan bacaan munajat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar niki Pak bagi amaliyah min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah senantiasa dikumandangkan, dimunajatkan setiap selesai sholat 5 waktu. Iya, iya, nyantel apa ndak kira-kira? Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah 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 subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Subhanallahil azim daiman abadan alhamdulillah 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 alhamdulillah. 33 alhamdulillahirabbil alamin ala kulli nikmati wa halin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. 33
Allah berkabira wa qabla kathir dan seterusnya afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Santrine sunnya gepang la ilaha illallah la ilaha illallah. Iki santrine asunina. Nek santrine asu ngerti mau BTS to drakor komisa blesok asu mbung belakangnya apa iyai apa itu ini dalam rangka apa ternyata zikir yang kita munajatkan amalia yang kita lakoni jalani dulu telah dimunajatkan, dikumandangkan oleh para malaikat saat menyongsong hadirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Biar jelas. Kun wadir jadil malaikatul tahlilau wa tanjida wastir. Niki sekarang diadopsi ulang tahun biasanya. Ulang tahun. Kalau ulang tahun ini min ahli sunnah wal jamaah. An-Nadiyah nek ulang tahun ya gak nyanyi. Ketika kan jujur nih ya. Tapi marhaban ya nur aini marhaban marhaban. Nah gitu kan. Ala al-badru alaina. Kenapa? Karena berharap ini yang lagi ulang tahun laksana baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Anak siapa rek? Ganteng nih, anak dewi kan ngerti. Kalau anaknya bisa jalan, mama itu mau boleh lawan, nggak boleh, mama lupa dan lain sebagainya. Harapnya kan begitu kan? Ditiru selawatan setiap ada hari ulang, bagus. On lanjut. Setelah niku Pak. Walam tazal ummu tara anwa min fakhrihi wa fadli. Sang ibunda. Ayo saya tanya. Siapa nama ibunda baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibu Ami. Tambah ibu le, tambah ibu. Kita aja kalau beli pentol bakso nyeluke Pak Le. Siapa ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa pinter jemuas? Ini calon-calon penerus kiai ya sultan ya alim aset dunia akhirat. Allahumma ibunda beliau saat hamil bobot memandang kandungannya. Kita ibu-ibu ini hamil gitu ya. Iya, bu, panjenengan saat hamil itu sering dilihat kandungannya kan? Dilus-lus apa dijotosi? Oh dilus-lus mah dilihat, bahkan diperiksakan rutin, nang dokter spesialis. Sang spesialis itu kok biasanya disentopi. Kalau kaji. Kemudian kelihatan tampil di layar monitor. Diapakan ini namanya Bu? Oh nggih SD. Bapaknya mau ngerti ini. Oh bapaknya nangkring to misalnya. SD. Sama dengan Ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Beliau melihat, ya Allah, lah kok beda kandungan saya dengan kandungan ibu-ibu yang ada umurnya. Walam tazal ummuhu tara. Apa bedanya? Anwa'an min fakhrihi wa fadli. Banyak keistimewaan, kewibawaan terpancar dari kandungan. Lanjut. Falamma stadda bihaqqal bi'izni rabbil khalq. Saat sudah kandungan menjelang detik-detik kelahiran. Kalau ibu-ibu mau melahirkan, ada nggak mukadimahnya? Ada nggak permulaannya?
Wonten enggak Bu? Apa langsung brojol? Ada mukadimahnya? Namanya enggak ya? Berapa pembukaan Bu? Coba. Berapa Bu? Ono 9 pembukaan coba Pak. Mau lahir itu putra panjenengan. Itu perlu pembukaan sampai 9 kali pembukaan. Nah acara kok dibuka sampai 9, kapan acara ini dimulai? Mari kita awali acara dengan membaca pembukaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pembukaan ya, sampai 9 pembukaan. Kalau manusia biasa akan lahir, ada proses pembukaan. Tapi ini makhluk yang termulia, maka di sana dinyatakan bi'izni Rabbi, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau lahir tidak melalui gua gerbang ibunda, tapi keluar dari di bawahnya pusat sampai di atasnya gua gerbang. Oh, modelnya kayak saya sekarang ini kira. Jadi ruang saya disitulah proses kelahiran para nabi dan para tidak melalui gua gerbang tadi, tapi keluar antara pusat dan atasnya gua gerbang. Cuma istimewa dan perbedaan dengan makhluk yang lain, makhluk ini yang dituntunan bagi kita bersama. Yang kena 10:30 sambungane bubar. Setelah wada'atil Habib sallallahu alaihi wasallam, lahirlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisinya beliau saat lahir? Kalau manusia pada umumnya lahir, setiap bayi yang lahir mesti apa ada bayi ini kalau bakung lahir langsung ketawa jekaka. Wah, bapak lahir. Apa begitu? Dong, enggak nangis kayak. Ingat nangisnya dulu bagaimana? Merah nih. Ada. Mana sih? Baju. Dalam ilmu penangisan, tangis bayi mencerminkan masa depan. Ini kajian ilmu penangisan. Bayi ini tuh masa depan Pak Bu. Ilmu penangisan loh, jangan dipercaya. Itu akan kelihatan dari menangisnya bayi yang kelak akan jadi apa. Nek bayi ini ku nangis ini ku kencang, laju. Itu insya Allah dia kalau dibina, disalurkan, digali potensi bakatnya akan menjadi atlet lari kencang. Apa nih? Yes, lama. Satu. Enggak dijejak juga enggak budal ini. Nikah orang tak bilang nah masa depanmu suram kau menangis aja gak bisa. Menangis itu kayak mobil mogok, akhirnya tekan bayi normal manusia biasa lahir tapi bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sajidan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Pak Bu saat lahir pertama kali sajidan soto ya sujud kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, adakah manusia yang pertama lahir di dunia, hadir di dunia, keluar dari kandungan langsung sujud kepada Allah Ta'ala?
tidak ada kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi sujud kepada Allah, syukur kepada Allah. Maka ada namanya sujud syukur. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khair. Sujud nang Gusti Allah. Belum menikmati dunia, sudah syukur kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang sudah sekian puluh tahun dijuju, diberi, dicurahkan, digelontor nikmat oleh Allah Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Ta'ala bagaimana? Maka jangan heran di surah Ar-Rahman lebih dari 30 kali ada satu ayat sama redaksinya, tapi diulang puluhan kali di satu surah yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hei bangsa jin dan bangsa manusia, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kalian dustakan? Paham mungkin kita Pak? Berapa tahun kita menghirup oksigen ini gratis? Coba panjenengan bayangkan, kita sudah pernah melihat beberapa waktu yang lalu, naudzubillah ini dzalik, gara-gara coro. Nah, ini kali-kali coro. Nah, orang rebutan oksigen, orang rebutan banyak, tidak hanya ratusan, bahkan ratusan ribu dan jutaan. Diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena tidak bisa menghirup oksigen. Coba Pak, kita selama ini sehari semalam nggak pernah ngitung berapa kali kita sedot oksigen, berapa kali kita keluarkan oksigen, pernah hitung? Mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau mengaku umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo mulai detik ini kita semakin tingkatkan rasa syukur kita kepada pun. Lanjutkan sajidan syakiron gandeng wis hamidan. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung memuji keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh yang ada di dunia ini Pak, tidak akan bisa terjadi tanpa adanya qudrah wa iradatillah. Ini menanamkan keyakinan rukun iman kita bahwasanya kita harus percaya dengan qada dan qadarnya Allah, tetap diiringi dengan ikhtiar dan usaha. Baru ndonga plus tawakal. Inilah ajaran Asy'ariyah yang di sana ada Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi orang yang harus ikhtiar, pengen sugih kok, pengen kaya diem, dari mana kaya? Kayak apa lah? Harus ada usaha ikhtiar. Pengen pintar ya belajar, pengen cerdas ya belajar. Ada ikhtiar, tapi jangan lupa tetap harus diiringi dengan doa dan tawakal. Tiga hal nyatu inilah min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, nikulah Asy'ariyah atau Sunni dalam paham ilmu kalam. Pun ini ketemu wis artinya apa Pak? Neladani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita bersama untuk kehidupan, tiga hal jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Apa? Sujud kepada, jangan tinggalkan kewajiban sholat 5 waktu, tambah dengan sholat-sholat yang lain. Yang kedua, jangan tinggalkan syukur kepada, karena Allah tidak pernah berhenti menganugerahkan, mencurahkan nikmat kepada kita bersama, tapi seringkali kita berhenti mensyukuri. Maka ayo dengan hikmah maulid Nabi kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ayo kita senantiasa memuji, mengagungkan Allah Ta'ala, karena hanya Allah Ta'ala lah yang
bisa menyelesaikan segala persoalan kehidupan yang kita alami. Jangan lupa kita berikhtiar dan usaha. Oleh itu ada sholawat Allah ya azim antal azim qad amana hamun azim. Ini kan bagian dari memuji kita bahwa ya Allah, Allah ya azim, ya Allah Engkau zat yang maha agung, Engkau zat yang maha luhur, yang besar, maha kuasa, maha segala-galanya. Qad hamana hamun azim, ya Allah saat ini saya lagi mendapatkan persoalan besar ya Allah. Jangan putus asa. Lebih besar mana masalahmu dengan kebesaran Allah Subhanahu? Lebih besar dan maha besar Allah Subhanahu. Kalau dekat dengan Allah, maka persoalan kehidupan akan terurai. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk bisa dekat dengan Allah, maka harus dekat erat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Abu, setiap ada zikir, sana ada sholawat. Setiap ada sholawat, di sana ada zikir. Dua hal inilah yang saya terkait. Maka setiap ada ini contoh, ketika masjid langgar kok ono tulisannya Allah Jalla Jalaluhu, pasti ada yang mengiringi Muhammadur Rasul. Nek ono masjid, ada masjid musola, ada tulisan Allah tok, nggak ada tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh pensiun takmir jadi urus. Karena dua hal ini tidak akan bisa lepas. Mudah-mudahan Allah telah memberikan panjang umur barokah, kesehatan sehat barokah, rezeki melimpah ruah halal thayyiban dan barokah, putra putri keturunan suami istri yang barokah, sehingga semuanya bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat, barokah dan maghfirah dari Allah taala. Allahumma Rabbinya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala